Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada Rasul pilihan Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, juga pada umatnya yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Segenap kepengurusan Masjid Al-Kahfi yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintah setempat, bapak-bapak, jamaah taklim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman wal Islam. Dengan nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan dan kemudahan untuk mengikuti kajian rutin setiap malam Senin. Besar harapan kita, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini masih di bulan Syawal, tepatnya di tanggal 21. Ya. Kalau di bulan Masihiyahnya masih tanggal 20. Tapi di bulan Hijriahnya kita sudah masuk di hari yang ke-21 di bulan Syawal. Makna Syawal adalah al-irtifa', yaitu peningkatan ibadah. Setelahnya Ramadan selama 1 bulan kita digembleng melalui puasa, kemudian melalui sholat berjamaahnya seperti tarawih diantaranya, juga digembleng kita untuk cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan hasil didikan daripada bulan suci Ramadan ada satu amaliyah ibadah yang membekas di hati kita, menjadi amaliyah yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya enggak banyak membahas tentang hal lain, hanya sedikit menyampaikan tentang masalah cabang daripada keimanan. Dalam Qami'ut Tughyan ala mandumati syu'abil iman, yang mana kitab ini membahas tentang masalah cabang daripada keimanan, yang berjumlah kalau nggak salah ada
sekitar 70 cabang keimanan kalau nggak salah. Karena saya rasa ini penting biar kita tuh tahu cabang-cabang keimanan apakah yang kita lakukan ini termasuk perkara yang menumbuhkan cabang keimanan atau malah mematahkan satu cabang dari beberapa cabang keimanan. Ini penting kita ketahui. Salah satu di antaranya adalah tentang masalah menjaga lisan. Kenapa saya langsung lompat ke menjaga lisan? Karena zaman sekarang ini orang tuh gampang mencela orang, gampang menghina orang. Ya. Yang padahal hinaan yang dia lontarkan dari mulutnya, celaan yang dia sampaikan dari mulutnya bukan untuk merendahkan orang lain, tapi untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Gitu. Untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Bahkan Nabi SAW beliau gadaikan imannya dengan 3 perkara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa orang yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, ini taruhannya adalah iman. Seseorang belum sempurna imannya kalau misalkan belum bisa menjaga 3 perkara ini. Mau ibadahnya sehebat apapun, sujudnya selama apapun, kalau 3 perkara ini belum bisa dia jaga, maka keimanannya kurang sempurna. Kesempurnaan imannya belum sampai dalam level kesempurnaan. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa iman seseorang itu bisa sempurna kalau dia enggak cukup cuman sebatas saya iman kepada Allah, enggak. Oh, saya yakin dengan hari kiamat, enggak cukup dengan pengakuan seperti itu. Tapi yang disebut dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang mengaku iman kepada Allah dan hari kiamat, yang pertama kata Naifal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Kita ibadah bagus, sholat berjamaah nggak pernah ketinggalan, sedekah kita doyan, tapi sama tetangga nggak akur. Entah kita yang memulainya atau memang kita yang kepancing. Nah, kalau orang yang cerdas, ketika ada bara api, sama dia itu nggak ditaruhin kayu, tapi dia ambil air. Paham nggak maksudnya? Biar katanya ditaruhin kayunya basah, kalau lama-kelamaan digarang, maka kayu itu bakal kebakar. Ya. Fal yukrim jarahu, maka dia kudu bisa memuliakan tetangganya. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa orang yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka kudu pinter-pinter ngemuliain tamu. Setidaknya ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, kita kudu seneng. Karena datangnya tamu ke rumah kita itu membawa pahala, pulangnya membawa dosa kita. Gitu. Makanya kudu sering-sering kita kalau ketemu sama orang, ayo main ke rumah kita ngopi gitu. Walaupun cuman sebatas basa-basi. Gitu. Setidaknya ada bahasa di situ. Lalu kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir qul khairan aw liyasmut. Kalau orang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, qul khairan, ngomong yang baik-baik aja.
Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, auliasmut, mendingan diem. Mendingan diem. Nah, zaman sekarang orang itu ngomong nggak pakai pikir-pikir lagi. Yang dia omongin, yang dia sampaikan itu bagus apa enggak, manfaat atau tidak. Ya. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang masuk dalam golongan apa yang disampaikan kepada Nabi SAW. Ada seseorang bertanya, ngadu kepada Nabi SAW, inna fulana tasumun nahara wa tusalli al-laila. Ya Rasul, sesungguhnya si fulana, perempuan ini siangnya dia puasa, malamnya qiyamul lail. Waktu di jironaha, tapi kelakuan dia suka nyakitin tetangganya, baik dengan ucapannya ataupun perbuatannya. Bagaimana kalau begitu wahai Rasul? Kata Nabi SAW, beliau menjawab, hiya finnar. Bagi dia balasannya adalah neraka. Artinya dia tetap berdosa. Dia tetap berdosa. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita, ya, bagaimana cara memuliakan tamu, bagaimana cara hablum minannas, bagaimana cara berkata yang baik. Kalau kita nggak bisa berkata baik, mending diem. Nah, di pasal ini menjelaskan tentang cabang keimanan, di antaranya adalah perihal menjaga lisan. Lisan yang buruk akan menyebabkan ukhuwah atau persaudaraan menjadi buruk. Lisan yang rusak disebabkan hati yang rusak. Idza sabatal aslu fil qalbi akhbarul lisanu anil furu. Ketika bibit di hati yang tertancap itu adalah keburukan, akhbarul lisanu anil furu, maka lisan akan menceritakan cabang-cabang keburukan tersebut. Jadi apa yang kita sampaikan ini tinggal tergantung gimana hati kitanya. Kalau misalkan di hati kita itu ada kedengkian, ada kebencian, ketika kita mendengar nama seseorang lalu langsung spontan, emang begitu pisan dia mah. Benar gak? Gitu. Kita nih yang ada di hati kita nih apa? Bibitnya, apakah bibit kebencian atau bibit cinta? Kalau bibit kebencian, sebagus apapun yang mereka katakan, bibit yang ditawarkan, ini loh bagus, hasil panennya bakal cakep, tetap nggak keterima. Nggak keterima. Simpelnya begini, sesoheh apapun dalil yang dikeluarkan, jika memang di hatinya bukan lagi berlandaskan keimanan, hanya berdasarkan hasud, maka dalil-dalil tersebut tidak akan pernah diterima. Makanya dalam Ayyuhal Walad dikatakan, Imam Ghazali bilang begini, kullul adawati qad turja izalatuha. Setiap permusuhan itu ada harapan buat sembuh, buat damai. Setiap perseteruan itu ada harapan bakal ketemu titik damai. Illa man adaka an hasadin, terkecuali orang yang memusuhimu atas dasar hasud, orang yang membencimu atas dasar kebencian. Jangan pernah kita berharap penyakit hasud ada di kita ini bisa sembuh. Jangan, nggak bakal bisa.
Kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita punya sifat hasud. Ya, iblis dikeluarin dari surga. Cuma hasud sama siapa? Nabi Allah Adam. Dia mengatakan ana khairun minhu. Saya itu lebih baik daripada dia. Ketika ada orang yang mengatakan lebih baik, saya lebih baik daripada dia, nggak ada bedanya dengan iblis. Benar nggak? Nggak ada bedanya dengan iblis. Bahkan Pak, sifat hasud ini bisa ngegeser posisi iblis yang tadinya makhluk Allah yang paling durhaka di peringkat pertama, bisa kegeser dengan posisi orang yang hasud. Saya misalkan punya sifat hasud, masa posisi iblis itu ada di bawah saya. Saya ranking pertama orang yang hasud, makhluk Allah yang hasud. Bangga nggak kita ngegeser posisi iblis? Naudzubillah min dzalik. Jangan. Nah, di sini diceritakan ya, bahwasanya satu waktu anna iblisa ataba Fir'aun. Satu waktu nih iblis datang ke rumah Fir'aun, ngetok pintu. Diketoklah pintu itu. Ini pernah saya ceritakan waktu dulu ya, nggak ada salahnya saya ceritakan lagi. Faqara alaihil bab. Lalu kemudian iblis ini ngetok pintu Fir'aun, kagak pakai assalamualaikum lagi ya. Faqala Fir'aun, maka Fir'aun pun berkata, man hadza, siapa itu di luar yang ketok-ketok pintu rumah saya? Kalau bahasa kitanya mah begitu. Cuman di sini mah nggak ada. Siapa itu di luar? Cuman begitu doang. Man hadza? Siapa itu? Woi, gitu. Begitu doang bahasanya. Ya. Yang ngetok pintu di luar itu nggak ada. Tambahan itu mah. Biar enak be diceritainnya. Gitu. Ya. Maka kata iblis menjawab, lau kunta ilahan ma jahilta. Ketika Fir'aun bertanya kepada iblis yang mengetok pintu dari luar, man hada, siapa itu? Maka iblis langsung menjawab, lau kunta ilahan. Kalau misalkan emang lu itu Tuhan, ma jahilta, maka lu nggak bakalan sebodoh ini. Baru ketutup sama pintu udah nggak tahu siapa yang ketok pintu. Kealingan sama selembar kayu, nggak tahu siapa yang di sebelahnya kayu. Merenan apa langkah kakinya? Segitu ting gedor pintu, iblis sudah ada adabnya sama Fir'aun. Fir'aun kayak apa? Iblis kalau nenamu ke rumah Fir'aun ketok pintu. Kalau kita nenamu ke rumah orang main nyelonong baik, kalah adabnya berarti. Ya, segitu iblis ada adab sama Fir'aun. Gitu. Jadi makhluk Allah ini yang durhaka kan iblis. Ya, keduanya Fir'aun. Nah, mohon maaf, Fir'aun ini kegeser sama orang yang ini nih, ntar nih. Kata iblis itu, kalau misalnya emang lu itu Tuhan, Fir'aun, lu nggak bakalan sebodoh ini. Mau ketutupan dengan setebal apapun, tetap lu tahu sebelahnya perkara itu apa. Gitu. Baru ketutup dengan selembar kayu, selembar papan, selembar pintu, udah nggak tahu siapa yang di luar. Itu kan sombong amat. Ya Allah ya. Falamma dakhala, ketika iblis itu masuk, qala li fir'auna, ya, maka iblis pun mengatakan kepada Fir'aun, ata'rifu fil ardi man huwa syarrun minka? Fir'aun, kamu mau tahu nggak siapa orang yang paling jelek, yang paling buruk perilakunya di alam dunia ini, yang mana keburukannya, kejelekannya mengalahkan daripada keburukan dan kejelekan yang pernah kamu lakukan? Qala man huwa, kata Fir'aun, siapa dia? Ada emang orang yang lebih jelek dari saya perilakunya? Ada emang orang yang lebih durhaka daripada saya? Dijawab sama tu iblis, al-hasid, yaitu orang yang hasud.
Wabil hasadi waqatu fi hadhil mihnah. Karena hasud inilah yang bisa menggeser kedudukan saya yang tadinya menjadi hamba Allah yang paling taat, kata iblis, menjadi orang yang paling durhaka. Jadi posisi iblis itu jatuh karena hasud kepada Nabi Adam. Intinya apa, sehebat apapun ibadah kita, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kalau ada hasud di hati kita, menyebar luaskan kebencian tanpa dasar, hanya karena sifat hasud, iri dengki dan yang lainnya, maka kebencian yang kita sampaikan kepada orang lain, hasud yang kita sampaikan kepada orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang yang kita hasudin dan yang kita benci, melainkan menjatuhkan pribadi kita sendiri. Paham nggak? Benar nggak? Ketika ada orang mengatakan monyet, bukan orang yang, dia yang monyet. Itu. Nah, seperti ini bahaya. Makanya kita nih orang-orang yang awam, orang-orang yang nggak ngerti, ya. Berkatalah yang baik. Berkata yang baik. Ya. Jadi Fir'aun memang termasuk orang yang durhaka kepada Allah, kegeser posisinya. Jadi makhluk Allah yang paling durhaka, pertama iblis yang hasud kepada Nabi Adam, yang keduanya adalah Fir'aun. Kalau misalkan Fir'aun ini bisa kegeser dengan kita nih manusia yang punya sifat hasud. Setelahnya iblis, barulah kita manusia yang memiliki sifat hasud. Makanya hasud itu nggak bisa sembuh, sulit untuk disembuhkan. Ibarat penyakit itu udah kronis, ya, udah komplikasi. Riyanya ada di situ, takaburnya ada di situ dari hasud kan, ya. Ada semua, Pak. Masya Allah. Hati-hati itu kita, ya. Nah, makanya di sini amala yang Allah Ta'ala ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wallahu alam bimuradihi wa irabih. Dalam Syu'abil Iman, Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan, mengutip satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allahu alam bimuradihi wa irabih. Enggak ada satu kalimat pun yang diucapkan terkecuali dari kalimat tersebut yang kita ucapkan itu dicatat oleh dua malaikat raqib dan atid. Ya. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita ucapkan, dan apa saja yang kita tulis di media sosial, kalau baik nilainya pahala, kalau jelek nilainya dosa. Gitu. Nah, salah media yang kita pegang ini kan bisa jadi sarana dakwah, menghantarkan kita pada ridhonya Allah, bisa jadi menggiring kita pada murkanya Allah. Tinggal bagaimana cara kita kelolanya. Jadi medsos ini ibarat pisau yang punya atas bawah tajam, itu runcing. Tinggal kemana kita ngarahinnya. Gitu. Kita gunakan untuk apa? Gitu. Kalau anak kecil dikasih pisau beneran, ya bahaya. Kalau kita yang megang, tinggal kita tergantung pisau itu buat apa? Apakah buat nyembelih hewan? Gitu. Apakah buat menyembelih kesombongan orang? Gitu. Ya. Tuyul-tuyul berkeliaran. Gitu ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam satu hadisnya bahwasanya qimuddin as-shalah, agama itu bisa tegak dengan sholat. Agama bisa tegak itu dengan sholat. Ya. Lalu kemudian wasanamul amali al jihad.
puncak daripada amaliyah ibadah seseorang adalah jihad. Jadi kalau misalkan kita bahas lebih jauh tentang jihad, jangan terlalu sempit memahami jihad seolah-olah perang, baik itu bahasanya. Padahal enggak ke situ. Ya, banyak ya, memang puncak daripada jihad itu adalah mengorbankan jiwa, raga, harta untuk agama. Itu masing-masing ada kelasnya. Kelas-kelasnya kita nih, ya, kelas-kelasnya kita. Boro-boro ngedenger suara bedil, ngedenger suara petasan aja kita kaget. Bener nggak? Hah? Bener kan? Tekap kupingnya gini, telunjuk sampai masuk semua ke kuping biar orang kedengeran. Gitu kan. Nah, wasanamul amal al jihad. Puncak daripada amal itu adalah jihad. Seorang yang memiliki harta, ketika di lingkungannya ada pengajian, ada masjid, ada musola yang membutuhkan dana, maka berjihadlah dengan hartanya. Orang yang memiliki kebijakan atau pemangku kebijakan, bagaimana supaya pengajian, dakwah di lingkungan berjalan dengan lancar, berikan kemudahan. Itu jihadnya. Ya. Orang yang hanya sebatas punya waktunya doang, maka berjihadlah dengan waktunya. Enggak mungkin ada pengajian kalau cuman yang ngajar doang, yang datangnya kagak pada ada. Iya enggak? Lah mau ngajarin siapa? Tembok. Kan gitu. Jadi ada pengajian itu ada yang menyampaikan dan ada yang mendengarkan. Nah, kita nih adanya di yang mana? Kalau kita bisanya ada di waktu doang, di mana ada pengajian dan waktu kita itu kosong, ya, maka kesampingkan waktu yang lain, utamakan ngaji. Begitu. Jadi jangan terlalu sempit memahami makna jihad. Puncaknya memang iya. Kayak yang di Palestina. Loh, ya. Kita membela Palestina dengan medsos kita, berapa kali akun kita tumbang, ya kan, men-share ulama-ulama yang istiqomah, yang berani mengatakan hak ya hak, batil ya batil, sampai diblokir lagi, bikin lagi, mentak apa? Yang gitu. Nah, gitu kan? Ya Allah ya Karim. Nah, inilah. Jadi qimuddin as-shalah. Agama itu bisa tegak dengan sholat. Jadi kalau ada orang yang masih goyang dengan agamanya, berarti sholatnya dipertanyakan. Udah. Sholatnya dipertanyakan. Gitu. Karena sholat itu adalah tiang daripada agama. Kalau sholatnya insya Allah aqimis sholah lidzikri, benar-benar nginget Allah, gak bakal goyang, gak bakal. Ditopang lagi dengan makanan-makanan yang halal, itu, gak bakal goyang. Nah, lalu kemudian setelahnya puncak daripada amaliyah adalah jihad, maka di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa afdalu akhlaqi al Islam, wa afdalu akhlaqil Islam as-sumtu. Paling utamanya akhlak bagi seorang muslim adalah diem. Hatta yaslaman nas, sampai betul-betul orang itu selamat dari ucapannya. Jadi kata Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bahkan Imam Syafi'i tegaskan, idza arada ahadukumul kalam, ketika salah satu di antara kalian ingin mengatakan sesuatu, fa alaihi ayyukaffira fi kalamih, maka wajib bagi dia memikirkan terlebih dahulu apa yang mau disampaikan.
Wa in dhaharatil maslahatu takallam. Kalau yang disampaikannya itu emang benar-benar memberikan kemaslahatan, kebaikan, maka sampein. Wa in syakka lam yatakallam hatta tazhara. Kalau misalkan kita masih ragu untuk menyampaikan kira-kira ini bagus apa kagak, manfaat atau mafsadat, jangan dulu disampaikan, pikirin sampai betul-betul jelas kenapa saya katakan seperti ini loh alasannya, baru bisa diterima. Seperti ketika Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab kalau nggak salah, ketika Nabi SAW wafat, lalu khalifah dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada saat itu terjadi peperangan dan target utama Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah memerangi orang-orang yang ingkar terhadap kewajiban zakat. Gitu. Ya. Tidak kurang dari 70 para hafiz Quran syahid di medan jihad saat itu. Dari kekhawatiran ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sudahlah, coba kita kumpulkan para penghafal Quran, lalu kita tulis itu Al-Quran, bukukan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq enggak langsung memberikan keputusan, iya enggak. Besoknya Sayyidina Umar bin Khattab tanya lagi, bilang lagi seperti itu, tetap enggak memberikan jawaban. Dan jawabannya sama seperti yang pertama, enggak. Sampai betul-betul Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya, apa alasan kamu menyuruh saya, memerintahkan saya untuk kumpulkan para penghafal Quran, lalu kemudian dicatat, lalu dibukukan, alasannya apa? Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ke depan perjuangan kita menjaga agama yang Rasulullah titipkan kepada kita, agamanya Allah, berkembang atau tidaknya ada pada pundak kita sekarang. Dan ke depan perjuangan kita akan semakin berat. Musuh-musuh Islam akan semakin banyak. Dan tidak menutup kemungkinan bakal terjadi peperangan berikutnya. Sehingga saya khawatir kalau misalkan terjadi peperangan akan memakan korban dari kalangan para sahabat, yang mana mereka semua mayoritas adalah para penghafal Quran. Dari kekhawatiran inilah usul daripada Sayyidina Umar bin Khattab diterima oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak langsung mengiyakan, dipikirin dulu ini alasannya apa. Nggak langsung ujuk-ujuk ngasih keputusan. Ya. Sampai betul-betul jelas alasannya. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai, maka penulisan Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Zaid ibn Sabit, seorang pemuda yang usianya saat itu kurang lebih sekitar 20 tahun, ya, seorang pemuda cerdas, tulisannya bagus, hafalannya cakep, ya, luar biasa. Nah, di sini nih, anak muda kalau nggak ada kita biasa dari sekarang, luar biasa, ya. Makanya udah peduli sama masjid. Kenapa tadi saya sholat maghribnya telat? Ya, karena ada yang cuma lari-larian doang, nggak sholat Pak di sini. Ya. Nah, jadi tolong ditertibkan lagi, gitu. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka masa pembukuan Al-Quran itu diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau, Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, dititipkan itu tulisan-tulisan Al-Quran kepada Sayyidatuna Hafsah, putri daripada Sayyidina Umar ibn Khattab, dan disempurnakan pada masa Khalifah Sayyidina Utsman ibn Affan. Di zaman Rasulullah, Al-Quran masih dalam tulisan kulit unta, pelepah korma, di batu-batu, di kayu-kayu, belum ada dibukuin, belum. Tapi ketika beliau wafat, ya, semua para penghafal itu dikumpulkan, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ini ayat segala macam, semua jelas. Dan siapa yang paling berjasa
mengumpulkan Al-Quran. Di antara 4 sahabat itu, satu di antaranya adalah seorang pemuda. Gitu. Makanya peran penting anak muda itu sekarang dari dulu memang dibutuhkan. Nah, PR kita sekarang bagaimana caranya anak muda itu bisa memuliakan masjid. PR kita sekarang. Nah, jadi kata Imam Asy-Syafi'i, beliau berpesan, ya, idza arada ahadakumul kalam, ketika kalian, ya, salah satu di antara kalian mau berbicara, fa alaihi ayyukaffira fi kalami, maka hendaknya dipikir-pikir dulu ucapannya. Fa in dhaharatil maslahah, maka kalau misalkan yang dia sampaikan itu memberikan manfaat, takallam, sampaiin, omongin. Fa in syakka, kalau misalkan dia ragu, lam yatakallam hatta tazharo, maka jangan dulu disampaikan sampai betul-betul jelas alasannya. Ragu aja kita nggak boleh kita sampaikan kalau kita masih belum punya kuat alasannya. Alasan kita ngebenci orang itu apa? Kan gitu. Nah ini ya, jadi intinya, ayo, menjaga lisan adalah bagian daripada cabang keimanan. Menjaga lisan bagian daripada cabang keimanan. Kalau misalkan lisan kita nggak bisa kekontrol, ya, nggak bisa kekontrol, asal jeplak baik, manfaat kek, mau kagak kek itu omongan, itu. Nah ini nggak ada bedanya kita seperti apa namanya? Yang nggak ada manfaatnya. Apa yang kita mau ambil manfaat dari omongan tersebut? Nggak ada. Makanya Imam Syafi'i juga menambahkan, di sini dikatakan bahwasanya, ya, Imam Syafi'i juga mengatakan, idalam tasghal nafsaka bil haq, ketika dirimu disibukkan dengan kebaikan, tidak kau sibukkan dengan kebaikan, syagalatka bil batil, maka engkau akan disibukkan dengan perkara-perkara yang batil. Jadi pilihannya dua, kita mau sibuk dalam hal yang kebaikan, atau kita malah nanti yang disibukkan dengan keburukan. Jadikan Ramadan yang kemarin telah selesai kita lakukan sebagai bulan untuk introspeksi diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Pandai-pandailah kita menjaga lisan, sampaikan yang baik, ucapan yang bagus, yang memberikan manfaat. Ingat, apa yang kita sebar, bila mana kebaikan, maka kebaikan itu akan sampai kepada kita. Kalau kebencian yang kita sampaikan, kebencian itu pun akan sampai kepada kita juga. Berhati-hati dalam segala hal, terutama dalam berucap. Masih dalam suasana Idul Fitri di bulan Syawal ini, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tidak termasuk orang yang bisal qaumi qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya kaum adalah orang yang tidak mengenal Allah terkecuali hanya sebatas di bulan Ramadan. Bagaimana orang yang paling jelek? Di bulan Ramadan rajin ke masjid, di bulan Ramadan senang baca Quran, di bulan Ramadan jaga sholat berjamaah. Ramadan selesai, berjamaah hilang, Quran ditinggal. Nah ini seburuk-buruknya orang, kata Imam Bishr Al-Hafidh. Gitu. Saya rasa cukup untuk pengajian kita malam hari ini. Dan sebelum saya akhiri, saya minta bacaan Fatihah untuk almarhum wal maghfurlah Ki Haji Nasrullah Nawawi yang kemarin haul. Juga guru-guru saya yang di pesantren yang sampai sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih jaga zahiran wa batinan. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat, istiqomah dalam dakwah, dalam li'ilai kalimatillah. Karena setahu saya beliau dari awal bikin pesantren, dari awal saya belajar dengan beliau sampai dengan saat ini nggak geser sedikit pun.
dan beliau masih mempertahankan prinsipnya ketika membuat pesantren sampai dengan saat ini. Bahkan beliau pun menitipkan berat kepada saya, jangan pernah bikin proposal. Kalau guru saya kali tauhidnya udah kuat ya, kalau saya waduh pusing juga ini. Tapi sekarang alhamdulillah bangunan segitu megahnya, alhamdulillah saya punya guru nggak bikin proposal. Gitu. Itu udah ilmunya dikasih cuma-cuma, hartanya pun dikasih cuma-cuma. Itu makanya nggak ada putus-putusnya. Kalau kita kan masih mikir-mikir gitu ya, udah bocah santri belajarnya gratis, nggak ada yang dipungut biaya, listrik juga nggak wajib sifatnya, gitu kan? Ya, bangunannya dibangunin, kamarnya difasilitasin, alhamdulillah sampai sekarang luar biasa. Makanya apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, semua apa yang saya rasain sekarang karena keikhlasan beliau, gitu. Jadi saya minta Fatihah lah hadini hawalikul nadu sallallahu hadratu sallallahu ya hadina sallallahu hadratu sallallahu Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya rasa cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.